guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel Saya Leiji. Di video kali ini saya membuat coto Makassar ya. Mudah loh buatnya. Bagaimana cara membuat dan apa saja bahan yang dipergunakan? Yuk tonton sama-sama sampai selesai ya. Adalah bahan yang saya pergunakan dalam pembuatan coto Makassar. Bahan yang saya pergunakan adalah 250 gram hati sapi, 250 gram paru sapi, 250 gram daging sapi, dan 250 gram handuk sapi. Jadi total keseluruhannya 1 kilo ya. Dan untuk bumbu untuk rebusan 5 batang serai, 5 helai daun salam, setengah ruas jahe, dan setengah ruas serta lengkuas. bumbu halus yang saya pergunakan terdiri dari 10 siung bawang putih, 8 butir kemiri. Saya juga menambahkan 2 sendok makan ketumbar halus, 2 sendok makan jintan halus, dan 1 sendok makan merica bubuk. Saya juga menambahkan garam halus dan penyedap. Dan saya juga menambahkan kacang 250 gram, kacang sudah saya blender halus, serta air cucian beras 2 liter. Makassar. Kita melangkah proses membuatnya. Oke, kita melangkah proses membuatnya ya. Ini saya cuci bersih dulu ya untuk bumbu untuk rebusan dagingnya. Sudah saya cuci bumbu untuk rebusan. Kemudian saya menggeprek batang serainya ya. Kita geprek. Oke, kita sisihkan lagi. Oke, seperti ini aja ya. Kita sisihkan lagi. Kita geprek lagi lengkuas. Oke, cukup seperti itu aja ya. Di sini saya merebus jeroannya duluan, karena nanti air rebusan jeroan saya nggak pakai ya. Yang saya pakai nanti air rebusan daging. Nah, kalau saya mencampur untuk merebusnya nanti hasilnya nggak baik ya. Jadi saya misalkan saya merebus jeroannya duluan dan saya tidak mengambil airnya, tapi nanti saya mengambil air rebusan daging. Oke, saya rebus jeroannya dulu ya. Oke, saya siapkan panci presto. Saya masukkan air 500 ml atau setengah liter. Kemudian saya tutup panci prestonya. Saya nggak menaruh bumbu rebusan ya. Saya hanya merebus dengan air biasa dan tanpa bumbu rebusan. Oke, saya tutup dulu panci prestonya. Kita nyalakan kompor. Saya merebusnya selama 30 menit. Saya merebus handuk saja ya. Saya tidak merebus paru, hati, dan daging. Nanti dagingnya saya rebus sendiri juga, dan paru serta hatinya saya rebus sendiri juga ya. Karena dia hati dan paru kan nggak sekeras daging, jadi nanti daging saya rebus sendiri aja. Oke, kita merebus handuknya dulu ya. Oke, sudah 30 menit ya kita merebus handuknya. Selanjutnya kita matikan kompornya. Kita tunggu sampai dibuka. Oke, sudah kita rebus 30 menit handuknya ya. Selanjutnya kita merebus jeroan yang lain seperti paru dan hati ya. Tapi paru dan hati kita merebusnya nggak terlalu lama, kira-kira 10 menit aja. Kita boleh angkat ya. Oke, kita rebus hatinya dulu. Oke, kita merebus paru dan ininya ya. Taruh air. Kita menaruh hati dan parunya ya. Seperti ini. Air ya, paru ya. Saya merebusnya dengan air 500 ml dan kita nyalakan kompor. Kita merebusnya selama 10 menit. Oke, sudah 10 menit ya. Kita boleh matikan kompornya. Ini kita setelah ini kita merebus daging sapinya ya. Kita diamkan dulu. Oke, selanjutnya kita merebus daging sapinya. Kita taruh daging sapi. Oke, lalu saya merebusnya dengan air cucian beras. Ini kita bagi dua ya. Oke, saya sisakan dagingnya ya. Saya taruh semuanya. Seperti itu. Lalu
30 menit untuk merebus daging sapinya. Nanti kita kembali 30 menit kemudian. Oke, sudah 30 menit kita merebus daging sapinya ya. Ini selanjutnya kita matikan kompor. Kita diamkan sampai bisa prestanya dibuka ya. Oke, kita coba buka prestanya ya. Dagingnya seperti ini. Ini kita ngambil dagingnya. Seperti ini, kita tampungin di sini ya. Ambil lagi. Ini. Dan ini kita tunggu dingin. Kita sisihkan dulu ya. Kemudian ini air rebusannya kita juga sisihkan, jangan kita buang ya. Oke, kita melangkah proses selanjutnya ya. Oke, kita melangkah proses selanjutnya. Di sini saya mau menghaluskan bumbu halus. Saya menggunakan blender. Saya mau mengiris-ngiris dulu bawang putih biar mudah untuk dihaluskan ya. Dari sini bawang putihnya semua. Lakukan sampai bawang putihnya habis ya. Kita iris semua. Seperti ini. Oke. Selanjutnya kemiri saya sebelumnya saya sangrai ya. Kita iris lagi biar mudah untuk di blender. Lakukan sampai kemirinya habis ya. Oke, ini. Oke, selesai. Ini saya menambahkan air 100 ml untuk menghaluskan bumbu halusnya ya. Oke, sudah saya tambahkan air. Lalu kita blender. Oke, sudah saya blender. Selanjutnya kita menumis bumbu halusnya ya. Oke, setelah kita memblender bumbu halus, saya sisihkan dulu ya. Ini berhubung dagingnya sudah matang, saya mau mengiris-ngirisnya ya. Seperti ini, kita mengirisnya kotak-kotak atau sesuai selera bunda sekalian. Kita iris-iris. Ini ya. Ini lakukan semuanya ya sampai dagingnya sudah mau diiris ya. Ini kita taruh dulu di sini. Dan ini kita iris kotak-kotak. Kita iris kotak-kotak ya. Ini saya potong kotak-kotak ya. Untuk besar kecilnya sudah mudah sekalian. Ini kita lakukan sampai semuanya ya. Oke, kita sisihkan dulu di tempatnya ya. Pastikan tangannya udah bersih semuanya ya bunda ya. Sudah saya potong-potong kotak-kotak ya. Selanjutnya kita sisihkan. Oke, kita siap menumis bumbunya ya. Nyalakan kompor. Kita wadah. Kita menumis bumbu halusnya. Tambahkan minyak goreng. Oke, seperti itu cukup. Oke, kita tunggu minyaknya panas baru kita taruh bumbu halusnya ya. Sudah panas minyak gorengnya. Oke, sudah panas minyak gorengnya ya. Kita masukkan bumbu yang kita blender tadi. Seperti itu. Kita tumis semua ya. Oke, kemudian kita tambahkan dengan bumbu halus, ketumbar halus, jintan halus, dan merica bubuk. Kita tambahkan semua. Kemudian kita tumis lagi ya. Airnya menyusut dan matang bumbunya ya. Kita aduk seperti ini. Kita tumis sampai airnya menyusut. Sudah mulai menyusut ya. Tumisan bumbu halus contohnya. Ini kita masak sampai benar-benar kering airnya ya. Oke, sudah mulai agak kekuningan ya. Kita tetap masak sampai benar-benar matang bumbu contohnya ya. Kita aduk terus seperti ini sampai benar-benar matang dan agak kecoklatan.
supaya nanti cotonya nggak berbau langu. Kita aduk seperti ini dan oke, seperti ini. Sedikit lagi ya. Terus seperti ini. Oh, ini sudah matang ya. Sedikit lagi kita boleh angkat. Oke, kita matikan kompor. Udah ya. Selanjutnya kita menuang ke ini ya, ke air kaldu yang kita buat tadi, yang habis rebus daging. Kita tumpah seperti ini. Ini kita tuang semuanya. Kita bersihkan dari wadah ya bumbunya. Oke, kemudian Kemudian tambahkan air sisa rebusan yang tadi ya, yang kita sisakan tadi. Ini kita aduk-aduk karena ada endapan di bawah wadah ya. Seperti ini. Oke, kita taruh semuanya ya. Oke. Lalu kita merebus ulang kuah cotonya. Selanjutnya kita nanti menyiapkan di piring saji. Dan saya menyiapkan pelengkapnya, saya tambahkan dengan daun bawang, daun seledri, dan bawang goreng ya. Oke, kita sajikan dulu ya. Kuah cotonya sudah mendidih ya. Kita masukkan kacang yang kita sudah sangrai, yang kita tumbuk halus seperti ini. Kita masukkan semuanya ya. Kemudian kita tambahkan garam dan penyedap ya, segini juga. Oke, kita tunggu sampai mendidih. Kita tunggu sampai mendidih ya. Kita masak dulu sampai mendidih. Oke, saya siapkan di piring saji seperti ini. Saya sudah menaruh dengan daging, paru, hati, dan handuknya ya. Oke, kita ini ya, kita menyiapkannya. Oke, kita menyiapkannya seperti ini. Ini dites rasa ya. Tes rasa garam dan penyedapnya sudah pas atau belum ya. Taruh seperti ini. Kita taruh lagi untuk banyak sedikitnya kuahnya, terserah bunda sekalian ya. Lalu saya tambahkan dengan daun bawang, bawang goreng, dan daun seledri seperti ini. Dan ini coto Makassar yang kita buat tadi ya. Mudah kan buatnya? Yuk dicoba di rumah. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Dan jikalau video ini bermanfaat, silakan di like, subscribe, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.